Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jitri. Nah, kalau dulu kita udah pernah nge-review untuk produk Yasuka satu buah bench drill. Nah, jadi atau bor duduk kita bisa kenal. Nah, dulu kita pernah review yang 16 mili. Nah, kali ini sangat compact ya. Gue butuh yang 13 mili, agak sedikit aneh sih ya. Gue biasanya suka yang besar ya, tapi kali ini gue harus mengalah ya, karena memang kebutuhan bench drill ini jujur li gue untuk penempatan di workshop fan. Nah, jadi memang di workshop fan ini yang dimana gue harus memutar otak ya, karena memang ruang yang tidak terlalu besar, dan akhirnya gue harus memilih tools-tools yang memang sekiranya compact dan ya udah deh, istilahnya nggak bisa perform lebih ya, istilahnya misalnya gue butuh kapasitas yang besar ya, artinya gue harus putar otak lagi, ngakalin pada saat gue di site. Nah, seperti itu. Akan tetapi ya tetap ya, yang terpenting adalah ada alat supporting ya pada saat gue butuhkan ya. Jadi banyak banget ya, seperti menggunakan bor kipas, mata bor engsel, karena memang mata bor Forstner ya. Jadi memang kebutuhan gue memang lebih ke sana ya, artinya seperti itu. Dan kali ini akhirnya gue memutuskan untuk mengambil untuk produk dari Yasuka, yaitu bench drill berkapasitas di 13 mili ya, Yasuka dengan tipe YDP strip 013A ya. Di sini untuk spesifikasinya, untuk voltasenya di 220 volt, frekuensinya di 50 Hz, dan untuk wattnya di 350 watt ya, dan untuk kapasitas caknya dia di 13 mili ya. Untuk speednya di 620 hingga di 2620 untuk RPM-nya ya, dan untuk berat alat ini dia ada di 14 kilo. Jadi kalau menurut gua jujur ya, kapasitas di 13 mili agak sedikit pas-pasan ya. Tapi mau dibilang apa ya, jadi kalau gue berpikir ya udah, kalau misalnya memang lebih ya mungkin di workshop gua ya ada bench drill Yasuka 16 mili ya, dan mungkin harus kita gunakan di situ ya istilahnya ya, atau mungkin nanti kita akan akalin dengan berbagai macam cara kalau misalnya ada kebutuhan yang memang cukup mendesak, karena memang gue butuh ruang yang besar. Tapi mau dibilang apa lagi, untuk satu buah workshop fan ini kita berpacu dengan space yang tidak terlalu besar ya. Jadi akhirnya gue harus memutuskan ini yang gue ambil ya. Untuk produk Yasuka ini ya, lu cukup hanya membayar di 1.300.000 ya, lu udah bisa membawa pulang untuk satu buah bench drill berkapasitas di 13 mili ya. Dan untuk variable speednya ini dia berbeda ya. Jadi untuk bench drill ini kita harus mencopot bagian puli ya, yang dimana untuk mengejar satu buah rasio putaran yang berbeda ya. Jadi seperti besar kecil, kecil besar ya, seperti itu, dan akhirnya bisa menghasilkan RPM yang kalian inginkan ya, seperti itu. Nanti kita akan coba. Dan satu hal lagi, untuk satu buah bench drill ini memang dia seperti ini. Jadi kita harus setup terlebih dahulu ya. Jadi kita nggak bisa langsung plug and play datang ya, posisi duduk seperti itu enggak ya. Jadi di sini kita harus susun kembali dulu ya. Oke, ini gue langsung coba susun aja, dan kita akan coba buka dulu ya. Kita susun dan kita akan terap, dan nanti kita akan lihat kira-kira performanya seperti apa dari bench drill Yasuka berkapasitas di 13 mili. Oke, ini pas pertama kali kita buka ya, di sini langsung ya, di sini ada aksesorisnya ya. Aksesoris yang kita dapatkan itu adalah di sini. Oke, yang pertama ini dulu mungkin manual book, dan ada kartu garansi yang diberikan selama 1 tahun dari Yasuka ya. Dan untuk after salesnya kalian bisa dapatkan di Surabaya, di Tangerang, dan ada di Kota Medan ya. Jadi memang mencangkup kota-kota besar. Nah, oke, ini bukan aksesoris sih, sorry ya. Ini dia lebih ke barang-barang ya. Memang di sini ada tiang, ada handle ya, dan di sini sudah ada base-nya atau tatakan bagian bawah. Nah, seperti itu, dan di sini ada caknya ya. Oke, nah ini benar-benar di sini benar-benar sangat terpisah sekali ya. Di sini kita harus merakitnya terlebih dahulu pastinya. Oke, di sini ada tabelnya ya. Ada tabelnya, dan ini dia mesinnya. Jadi memang yang berat itu adalah mesinnya ya. Jadi mesinnya ini sangat berat sekali. Oke ya, ini dia ya. Ini dia mesinnya. Nah, wow,
ya agak sedikit aneh ya, karena memang ini kecil banget ya, karena memang yang di workshop ini besar banget untuk base drillnya ya, atau bor duduk. Nah ini dia ada guard ya, jadi kalau memang kalian dibutuhkan ya, kalian bisa gunakan guard ini guna untuk menghadang partikel atau dari bor. Biasanya tuh kalau kayak ngebor besi suka kemana-mana, jadi kalian kalau pakai ini gue bisa katakan masih aman di saat kalian tidak menggunakan kacamata ya, seperti itu. Oke, ini kita rakit terlebih dahulu ya. Oke, ini sudah terinstall ya dengan baik ya. Nah, jadi memang nantinya ya alat ini nih tetap kita harus pahami dulu ya dari setiap alat ya. Artinya bukan cuma hanya ini aja. Contoh seperti di sini ya, untuk workbench ini ya, dia untuk table-nya dia bisa diatur ya, tiltnya naik turun dan positioning kemiringannya ya. Jadi kita bisa diatur ini. Nah, lalu kalau sekarang terlihatnya masih bagus ya, karena memang baru ya. Nanti jangan heran kalau misalnya untuk bagian table sama bagian tiang ini ya, nanti dia akan kusam terus mulai timbul karat ya. Nah ini setelah kita review seperti ini, kita pegang gini aja, besok udah pasti karat. Nah kenapa sih bang kok kayak seperti itu? Ya karena memang dia murni besi ya, seperti itu. Nah jadi kalau misalnya ini di powder coating juga ya, nantinya akan lecet juga. Jadi memang ya menurut gue sih sah-sah aja ya, karena memang bukan cuma hanya Yasuka ya, ini untuk semua bench drill hampir gue udah pernah review ya. Jadi memang always selalu seperti itu ya, seperti itu. Jadi agak sedikit kompleks juga memang ya. Oke, gue suka untuk bagian atas ini ya, dia tuh untuk menyetel ya. Dia nih ininya pakai mur ya, positioningnya dia pakai mur ya, karena memang ada yang modelnya hanya knob aja. Kalau ini gue suka dia posisinya pakai mur, dan ini untuk pulinya dia udah aluminium ya. Jadi ini puli untuk menyetel RPM-nya ya. Jadi menyetel RPM-nya susah apa enggak sih bang? Sangat mudah kok ya. Kalian cukup tinggal ngendorin di bagian ini ya. Jadi nanti di bagian ini kalian kendorin, nanti kalian tinggal set aja ya, seperti itu. Jadi memang nggak susah ya. Nah, jadi nanti di yang sebelahnya ya, di sini kita bisa kendorkan juga menggunakan kunci 12 ya atau 14 ya. Nanti kita kendorin, baru di sini tinggal dikendorin, nanti kita tinggal setup. Dan di sini dia sudah ada tabelnya untuk RPM ya. Ada belt A itu ya positioning yang di kiri ya. Nanti belt B-nya itu yang di sini ya. Jadi nanti tinggal kita sesuaikan aja. Contoh kayak tadi nih belt A1 ya. Nah, untuk 620 nanti dia dilihat di sini ada diagramnya. Nanti posisi fan belt ini dia ada di bawah atau di atas atau seperti apa. Nah, ini tinggal diikutin aja. Nah, ini mudah kok ya, tidak susah dan gampang sekali kalau menurut gua. Dan nah, karena ini untuk posisi yang seperti ini. Nah, ini dia dijamin kuat banget ya. Oke, untuk build quality-nya jujur ini sama-sama seperti yang 16 ya. Tapi memang jujur kalau yang 16 untuk bagian base yang di bawah ini atau di kakinya ya, dia ini jauh lebih tebal ya, lebih tebal, lebih kokoh ya, karena memang beda. Kalau ini dia lebih kaleng ya, seperti itu. Nah, tapi memang disesuaikan dengan kapasitas si mesinnya ya. Dan jujur gua kalau untuk motor ya, gue udah nggak ragu lagi ya untuk motor dari Yasuka ini ya, dinamonya ya. Karena apa? Karena memang Yasuka spesialisnya di sini ya. Jadi artinya kalau ini secara mekanisme ya, jantungnya adanya di dinamonya ya. Karena memang Yasuka memang spesialisnya di dinamo ya. Jujur gue juga sampai sekarang masih kita produksi dan benar-benar masih running ya, dan masih bekerja dengan baik yang pastinya. Oke, di sini juga kita sudah bisa di setup untuk deep kedalamannya. Jadi kedalamannya kita bisa setel. Misalnya kita mau ngebor dengan kedalaman 1 cm, nanti di sini tinggal kita setel aja ya, tinggal disesuaikan. Di sini sudah ada stoppernya, ini keren banget. Dan
Kalau gua mau ngebahas dari build quality kembali ya, gua suka untuk bagian ininya, apa namanya, switch-nya ya atau tombolnya ya. Ini dia sudah magnetic. Nah, magnetic seperti apa? Jadi pada saat kalian lagi ngebor, mesinnya listrik mati tiba-tiba, tes. Nah, nanti pada saat listrik hidup dia nggak hidup lagi ya. Jadi dia sudah magnetic ya. Disebutnya kalau nggak salah saklar magnetic. Jadi dia nggak tetap positioning on ya seperti itu. Dan di sini untuk safety-nya gue suka ya. Dia benar-benar rapat banget safety-nya, dan di hitam sini di bagian saklar depan dia plastik ya, dan di sini guard-nya ini bisa kita pakai ataupun enggak, tinggal selera kalian lah ya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Misalnya, aduh bang gua nggak suka pakai gini ribet, ya udah nggak usah dipakai, nggak jadi soal ya seperti itu. Oke. Untuk base-nya ya, ini berbahannya tebal banget ya, gue juga suka ya. Dan kalengnya ini benar-benar sangat terlihat kokoh, dan desainnya ini benar-benar pas banget, karena memang ada yang ininya tuh kayak kaleng banget ya. Ini memang kaleng tapi tingkat ketebalannya yang berbeda. Oke, langsung kita akan coba aja dan kita akan rasakan kira-kira feel-nya seperti apa dan tenaganya dari Bench Real Yasuka 13 mili. Oke ya, kalau menurut gua dengan tenaga yang dihasilkan ya, ini udah cukup luar biasa ya. Dan jujur kalau gua udah nggak ragu lagi dengan motornya, dinamonya ya, karena memang basically-nya Yasuka ini memang ahli di bidang motor ini ya. Jadi mungkin nanti kita akan bercerita tentang Yasuka ya gitu. Oke. So kalau menurut gue sekali lagi ya, gue membeli ini karena memang dengan keterbatasan tempat ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa, aduh om kayaknya kecil banget, gue butuh yang lebih besar, ya suka menyediakan yang 16 mili dan udah pernah kita review juga di channel ini. So kalau gue untuk sisi build quality, power ya, dan setup yang lain-lainnya, nggak ada masalah, nggak ada soal, dan garansi yang diberikan dari Yasuka juga so kalau menurut gue sudah the best banget ya, 1 tahun ya. Dan so ya bisa dipastikan semua ya produk-produk Yasuka untuk spare partnya so pasti ready. Oke ya, gue akan sertakan untuk link pembeliannya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa buat kalian follow untuk semua sosial medianya Yasuka, baik dari Yasuka Indonesia ataupun Yasuka Power Tool. Dan jangan lupa juga buat kalian follow untuk sosial medianya G3 Channel. Gue Gugun bersama tim pamit undur diri. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.